Hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya zat yang pantas untuk tempat kita bersyukur, satu-satunya zat yang pantas untuk kita puji. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berbuat apapun kalau seandainya Allah tidak memudahkan dan tidak mengizinkannya. Hadirnya kita di rumah Allah pada malam hari ini hanya karena Allah yang memudahkan. Kalau tidak, mungkin kita tidak berada di rumah Allah pada malam hari ini. Oleh karena itu, bersyukurlah. Dan setiap kali ada nikmat yang diberikan oleh Allah, maka bersiaplah untuk mendapatkan nikmat baru setelah itu. Kaki yang dimudahkan melangkah ke rumah Allah, kita berharap mudah-mudahan setiap langkah kita bisa menghapus dosa dan juga bisa meninggikan derajat dan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidaklah seorang muslim keluar dari rumahnya menuju rumah Allah kecuali dia akan didoakan oleh malaikat. Apa doa malaikat untuk mereka? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa tub alaih. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia, dan terima taubatnya. Dan doa itu diucapkan terus oleh malaikat selagi ia berada di dalam rumah Allah, dalam masjid. Ma lam yuhdits au yu'zi. Selama dia belum berhadas atau selama dia tidak mengganggu orang lain. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita dimudahkan untuk duduk sejenak dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa itu dari malaikat-malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita juga harus banyak-banyak berselawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan panduan dalam menjalani kehidupan. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah memudahkan kita pula untuk tetap berada di atas panduan itu. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah, selalu dimudahkan untuk konsisten berada di atas garis atau jalan yang telah diajarkan oleh Rasul kita. Dan jalan itu sangatlah terang. Tidak ada lagi sisi-sisi yang gelap dari Islam itu. Semua terang. Bahkan Nabi mengatakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda, lailuha kanahariha, la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Malamnya saja sama seperti siang. Kalau malam apa biasa? Gelap, tak nampak jalannya. Tapi Nabi bilang, lailuha kanahariha. Malamnya sama dengan siang. Kalau malamnya sama dengan siang, lalu siangnya seperti apa? Nah, oleh karena itu tidak ada lagi satupun sisi yang tidak jelas, yang syubhat, yang halal, yang haram, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasul kita yang mulia. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa senantiasa sabar di dalam menjalani kehidupan di atas sunnah Rasulullah SAW sampai akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat, pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini sesuai dengan yang sudah disampaikan, itu adalah mencoba untuk melirik
beberapa penyimpangan yang ada pada kelompok Syiah di dalam berinteraksi dan memahami hadis Nabi. Ini sebagai kelanjutan dari apa yang dulu sudah kita bahas pada bagian pertama dari buku berinteraksi dengan hadis. Karena yang kita bahas sebelumnya adalah cara-cara idealnya. Bagaimana idealnya? Kalau ada idealnya berarti ada hal-hal yang menyimpang. Dan banyak sekali penyimpangan itu terjadi. Untuk malam ini kita ambil satu kelompok, satu aliran, yaitu Syiah. Ini Syiah ini cepat berkembang, termasuk di Indonesia. Bahkan di Pekanbaru, itu data MUI, itu sudah banyak. Di antara penyebabnya adalah kedatangan imigran-imigran yang dulu disambut dan diterima. Kalau di tempat-tempat lain itu dikarantina. Sementara kalau di kita diterima dan diberikan tempat. Ternyata sebagian mereka adalah Syiah. Kelompok atau aliran Syiah. Bahkan dalam sebuah penelitian ikhwah kita di Pekanbaru itu sudah ada yang menikah dengan orang Pekanbaru. Jadi kalau misalnya sudah ada yang menikah berarti sudah jadi apa namanya itu kan, sudah jadi bagian dari keluarga kan. Kalau ada jadi bagian dari keluarga tentu agak sulit lagi menyalahkannya karena dia sudah menjadi bagian dari kita. Tapi kita bukan menyalahkan orang per orangnya, tapi pemikiran mereka tentang hadis. Bagaimana cara mereka dan di mana letak kesalahan Syiah. Baik, sebelum kita masuk ke situ, kita kenali dulu. Kata Syiah itu artinya adalah kelompok. Jadi Syiah itu sendiri, kata Syiah artinya adalah kelompok. Dulu di awal-awal itu belum menjadi istilah untuk sebuah aliran. Maka ada ucapan orang-orang terdahulu pada masa sahabat, pada masa Ali itu, hadhihi syi'atu Ali wa hadhihi syi'atu Muawiyah. Ini syiahnya Ali, ini syiahnya Muawiyah. Karena syiah itu artinya adalah kelompok. Ini kelompok Ali, ini kelompok Muawiyah, karena terjadi dulu perseteruan dalam catatan sejarah antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Itu salah satu dari fitnah yang pernah terjadi pada zaman sahabat. Tetapi pada akhirnya kata Syiah itu menjadi satu istilah kelompok tertentu dan khusus untuk istilah itu, di mana Syiah adalah kelompok yang mencintai Ali atau ahlul bait. Nah, itulah secara definisi bahasanya ketika disebut Syiah itu adalah istilah untuk mereka yang mengaku-ngaku sebagai orang yang mencintai Ali atau mencintai ahlul bait. Hanya saja banyak kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan pada saat mereka mengaku-ngaku mencintai Ali. Bahkan ada di antara mereka yang sangat ghulu. Ghulu itu apa artinya? Ghulu itu berlebih-lebihan di dalam mencintai Ali. Bahkan ada di antara mereka yang menuhankan Ali. Ada di antara mereka juga yang menganggap sebenarnya wahyu itu diturunkan kepada Ali. Jadi Jibril tersalah selama 23 tahun, yang seharusnya disampaikan kepada Ali ternyata disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu saja itu dugaan-dugaan yang sangat tidak bisa diterima. Itu dakwaan-dakwaan kebohongan yang sangat tidak beralasan. Jadi ada menganggap Ali adalah seharusnya mendapatkan wahyu, atau justru yang lebih parah lagi menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika berita itu disampaikan kepada Ali, dipanggillah orang-orang yang mengaku bahwa Ali adalah Tuhan itu. Ingin Ali itu membakar mereka. Kalian kalau tidak taubat, saya bakar kalian. Ketawa-tawa mereka. Senang mereka mendengar kalau mau dibakar. Apa katanya? Berarti semakin yakin kami bahwa kamu adalah Tuhan.
Kenapa kata Ali? Karena yang berhak menghukum bakar itu hanyalah Tuhan. Akhirnya tidak jadi dibakar. Gara-gara itu selamat pula. Tidak jadi dibakar karena semakin membuat mereka yakin. Maka diusirlah mereka itu, termasuk diantaranya adalah Abdullah ibnu Saba ke negeri Madain, Iran sekarang. Maka Iran banyak, bahkan sebagai sebuah negara yang di situ adalah negara Syiah. Kalau dari segi catatan sejarah, awal munculnya adalah dari Abdullah ibn Saba. Ini salah seorang dari pendeta Yahudi yang berasal dari Yaman, tapi datang dia ke Madinah pura-pura Islam dan membuat masalah sampai di Madinah. Masalahnya inilah, memunculkan satu aliran yang nantinya disebut dengan Syiah. Isu pertama yang dia buat adalah bahwa sesungguhnya yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasul wafat sesungguhnya adalah Ali. Inilah isu yang pertama yang dibuat oleh Abdullah ibnu Saba sebelum berkembang isu-isu besar yang tadi itu, bahwa yang berhak untuk mendapat atau menjadi khalifah setelah Rasul wafat sesungguhnya adalah Ali ibnu Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan pula nanti Umar, bukan pula Utsman, tapi adalah Ali. Tapi itu semua lagi-lagi adalah sebagai kebohongan yang nyata. Perkara-perkara dan huru-hara politik yang ada di Madinah penyebabnya diantaranya adalah ini. Berawal dari sini. Bagaimana akhirnya Utsman juga terbunuh. Itu mereka juga yang merancang peristiwa itu semuanya terjadi karena memang tujuannya adalah untuk mengacaukan situasi. Ternyata itu sudah digambarkan oleh Rasul, itu zaman fitnah itu sudah digambarkan oleh Nabi. Karena dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat yang datang dari Hudzaifah ibnul Yaman, itu Nabi kita menggambarkan bahwa fitnah akan terjadi kalau pintunya sudah dibuka. Sekarang masih tertutup pintu itu. Hudzaifah nanya, siapa pintunya itu? Kata Rasul kepada Hudzaifah menyampaikan bahwa pintunya itu adalah Umar ibn al-Khattab. Selagi Umar itu ada, maka fitnah belum akan terjadi. Karena pintunya masih tertutup. Disampaikan oleh Hudzaifah hadis itu kepada Umar. Hudzaifah bilang kepada Umar bahwa Nabi bilang begitu, bahwa Umar itulah pintunya. Dan Umar nanya kepada Hudzaifah ketika itu, apa kata Umar? Ya Hudzaifah, nanti pintu itu dibuka secara baik-baik atau dipecahkan? Pintunya itu nanti, kalau pintu kan dibuka, itu dibuka baik-baik atau dipecahkan? Apa kata Hudzaifah? Bal yuksa. Bahkan pintu itu nanti akan dipecahkan. Dan itu gambaran kematian Umar. Karena Umar wafatnya adalah wafat terbunuh, ditikam. Ketika ia maju mengimami sholat subuh, majulah Abu Lu'lu' al-Majusi, orang Majusi dia, maju untuk menikamnya. Ternyata itu gambaran ketika diberitakan bahwa pintu itu tidak dibuka secara baik-baik, pintu itu justru dipecahkan, itu gambaran wafatnya Umar yang tidak wafat biasa-biasa saja. Oleh karena itu, dari sekian khalifah Rasyidin yang ada, 1 yang wafat karena sakit di atas ranjangnya. Yang lain semua terbunuh. Dan terbunuhnya Umar itu ternyata terbukanya pintu fitnah tadi. Nah, pada zaman Utsman mulailah muncul satu persatu, diawali dengan datangnya Abdullah ibnu Saba dari Yaman. Dia adalah pendeta Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan dialah pendiri Syiah itu. Nah, mulai diawali pula nanti kekacauan itu dengan wafatnya Utsman ibn Affan, yang mereka rancang juga agar dia wafat, karena bagi mereka Ali lah yang seharusnya menjadi pemimpin. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum.
Syiah itu akan sangat berkembang, cepat berkembangnya Syiah itu dari dulu dan sampai sekarang. Kenapa bisa secepat itu berkembangnya? Berkembangnya Syiah pesatnya itu ya karena yang pertama sekali mereka itu masuk dari pintu cinta Ahlul Bait. Ini kan dibawa kepada perasaan ini. Cinta kepada Ahlul Bait. Siapa yang tidak mencintai keluarga Nabi? Kita harus mencintai Nabi, mencintai keluarga, dan mereka masuk dari pintu ini. Tanpa disadari oleh banyak orang bahwa Ahlul Bait dalam pandangan Syiah itu bukanlah Ahlul Bait dalam pandangan ulama salaf. Kalau Ahlul Bait dalam pandangan Syiah itu hanya 5 saja. Rasul, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. 5. Yang selainnya enggak masuk. Tapi kalau Ahlul Bait dalam pandangannya orang ulama-ulama salaf dahulu yang wajib kita cintai itu ya keluarga Nabi secara utuh, termasuk diantaranya istri-istri Nabi. Kira-kira istri Nabi itu keluarga Nabi itu tidak? Pastilah. Istri itu keluarga, itulah yang paling dekat dengan kita. Sebelum ada anak justru kita bersama istri. Aisyah berarti Ahlu Baitin Nabi. Ummu Salamah berarti Ahlu Baitin Nabi. Dan semua anak-anak Nabi itu adalah merupakan Ahlu Baitin Nabi. Tapi orang Syiah sendiri enggak memasukkan Aisyah Ummul Mukminin itu ke dalam Ahlul Bait. Bahkan bagi orang Syiah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu justru adalah perempuan yang jahat dan bahkan punya andil pada kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak bisa lagi dipungkiri itu oleh orang Syiah. Ini kita bicara Syiah Rafidhah, karena Syiah itu sebenarnya sektenya banyak. Ada di antara Syiah yang paling dekat kepada Ahlu Sunnah itu namanya Syiah Zaidiyah. Itu dulu banyaknya ada di Yaman, Syiah Zaidiyah itu. Tapi untuk hari ini nampaknya Syiah itu memang mengacu kepada Isna Asy'ariyah yang mengakui imam yang 12 yang biasa disebut juga Syiah Imamiyah atau Syiah Rafidhah yang ada sekarang. Kalau dulu memang banyak sekte-sektenya, banyak di antara sekte-sekte yang juga sudah punah. Tapi yang ada sekarang ini rata-rata memang adalah yang Rafidhah atau Imamiyah. Wallahu alam, barangkali ada satu-satu secara individu, tapi secara kolektif dapat dihukumkan seperti itu. Maka mereka mengatakan Ahlul Bait ya hanya 5 itu tadi saja. Ummul Mukminin bagi mereka ini ada di antara ceramah ulama Syiah itu. Dia bilang begini, Aisyah al-an mu'allaqatun fin nari ta'kulul jiyaf. Itu kata mereka. Apa artinya? Aisyah itu sekarang dalam neraka digantung sambil makan bangkai. Itu ungkapan ulama Syiah. Maka kalau sudah bicara Syiah Rafidhah, sulit mengatakan kalau mereka muslim. Masa orang seperti itu, orang yang membenci para sahabat Nabi, mengafirkan para sahabat, menghukumi Aisyah sebagai perempuan yang apa namanya itu jahat dan punya andil dengan kematian Nabi. Bahkan wafatnya Rasul itu diracun oleh Aisyah. Siapa yang bisa menerima ini? Tidak diterima dari segi catatan sejarah dan tidak diterima oleh akal sehat juga. Nah, oleh karena itu pendekatan mereka selalu mengajak untuk mencintai Ahlul Bait.
Nah, kita kan sering bermain perasaan. Di Indonesia itu banyak sekali orang berislam dengan perasaan. Enggak lagi dengan ilmu, tapi dengan perasaan. Oh, ini rasanya begini, ini rasanya begini. Akhirnya gampang untuk percaya. Ditambah dengan orang Syiah yang selalu menggunakan konsep taqiyah. Jadi pendekatan perasaan mencintai Ahlul Bait dikuatkan dengan taqiyah. Mereka harus bertaqiyah. Taqiyah itu sama dengan bohong, dusta. Karena mengucapkan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang ada di hati. Hatinya bilang tidak, lisannya bilang iya. Atau hatinya bilang iya, lisannya bilang tidak. Ketika ditanya apakah mereka mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, jawaban lisan mereka iya. Tetapi yang ada di hati tidak. Pak Ustadz kok tahu isi hati orang? Kita bukan mau menebak-nebak isi hati orang. Ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi oleh orang-orang Syiah itu sendiri. Karena dalam buku-buku mereka, buku-buku tokoh-tokoh Syiah itu menyaci maki para sahabat, terutama yang mereka maki-maki adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan saya pernah mendapatkan keterangan dari masyayikh, kenapa orang Syiah itu selesai sholat itu tepuk paha 3 kali. Jadi mereka kalau selesai sholat bukan assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, tapi tepuk paha 3 kali. Kenapa? Pertama laknat Abu Bakar, kedua laknat Umar, ketiga laknat Utsman. Jadi kalau sudah soal laknat, bukankah itu sesuatu yang terlarang? Tidaklah seseorang mengucapkan kata laknat itu kalau seandainya tidak tepat pada tempatnya, maka laknat itu akan kembali kepada dia yang mengucapkan. Nah, tapi mereka bertaqiyah. Taqiyah itulah yang tadi itu, menyembunyikan hakikat yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan apa yang ada pada hatinya. Lisannya mengatakan mencintai, tetapi hatinya ternyata membenci. Jarang sekali kita akan menemukan dan mendengar mereka mengucapkan kata radhiyallahu taala anhu untuk para sahabat. Bahkan kalau kita kan sering kita bawa sahabat wa ala alihi wa ashabihi, kan sering kita sebut itu. Tetapi kalau orang Syiah, dia tidak akan mengikutkan kata wa ashabi. Paling yang mereka ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih. Ini kalau nanti ada orang-orang yang mengucapkan seperti itu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alih, berhenti sampai di situ, perlu dicurigai. Karena biasanya kita mengikutkan wa ala alihi wa sahbihi atau wa ashabihi ajma'in. Tapi mereka tidak mengikutkan wa ashabihi, karena ashabi bagi orang-orang Syiah, sahabat-sahabat adalah mereka-mereka yang sudah murtad. Itu bisa kita baca, bisa kita tengok pada buku-buku mereka. Di Indonesia Syiah akan sangat mudah untuk berkembang, sangat mudah sekali. Alasannya sangat banyak. Karena ada kesamaan tradisi dan kebiasaan. Ada banyak kesamaan tradisi dan kebiasaan yang mereka lakukan dengan yang terjadi di Indonesia. Orang-orang Syiah akan sangat mudah sekali bersanding dengan organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia. Umpamanya Nahdlatul Ulama dan yang lainnya akan sangat mudah untuk bersanding. Kenapa demikian? Ada kesamaan. Dalam buku kita, dalam buku yang kemarin, itu disebutkan beberapa bentuk kesamaannya. Apa contoh kesamaannya? Dan itu diakui juga oleh mereka sebenarnya. Ada tokoh Syiah dalam seminar
yang disandingkan dengan salah satu dari tokoh NU. Terang-terangan dia bilang, apa kata tokoh Syiah tadi? Yasinan, tahlilan, maulidan, itu sesungguhnya tradisi Syiah yang diikutkan oleh Nahdlatul Ulama. Terang-terangan dia bilang seperti itu. Dan tidak ada klarifikasinya, tidak ada dibantah. Bahkan diakui juga oleh tokoh-tokoh mereka bahwa itu berawal dari orang-orang Syiah. Nah, kalau sudah ada kesamaan tradisi, tentu seolah-olah aku sama Jawa amanya, awak yomanya, akan seperti itu. Apalagi contoh kesamaannya? Kesamaannya adalah mencintai secara berlebihan orang-orang yang disebut Habib. Ada kultus individu untuk orang-orang yang disebut Habib. Habib itu diistilahkan adalah untuk mereka yang sebagai zuriyat atau keturunan Nabi. Padahal keturunan Nabi dalam artian silsilahnya sampai kepada bin fulan bin Muhammad itu tidak ada. Dipastikan tidak ada. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak punya anak laki-laki yang berumur sampai menikah lalu punya anak. 3 anak laki-laki Nabi semua wafat di waktu kecil. Ada Qasim, ada Ibrahim, semua di waktu kecil. Jadi tidak akan ada bin fulan bin Muhammad, tidak akan ada. Tapi kalau keluarga besarnya mungkin dari cucunya, dari Hasan, dari kan banyak, Nabi kan punya banyak cucu. Orang Syiah pun hanya memandang yang cucu itu Hasan wal Husain, yang lain enggak. Ali punya anak dari istri-istri yang lain juga tidak ini. Bahkan Utsman ketika nikah sama Ruqayyah, dia punya anak namanya Abdullah. Berarti cucu Nabi kan? Tapi mereka tidak pernah sebut itu. Nah, jadi kalau keturunan yang sampai pada Nabi langsung binnya itu tidak ada. Tapi kalau dari keluarga besarnya itu mungkin. Maka kalau bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, tidak ada nama Nabi situ kan dalam silsilah. Karena silsilah itu dari laki-laki. Bin Fulan bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi beliau tersambung juga Nabi. Bapak berkata bin Fulan bin Hasan bin Ali dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia dibelok nanti buat di Fatimah? Jadi langsung ya lah bin Ali bin Abi Thalib. Nah, biar tersambung juga. Nah, ada kecintaan hulu yang luar biasa dan persis seperti orang-orang Syiah yang mencintai para imam mereka. Jadi bagi orang-orang Syiah itu imam-imam mereka itu sama jo Nabi. Sama jo Nabi kedudukan. Yang diucapkan oleh imam mereka berarti adalah hadis. Walaupun bertentangan antara imam dengan imam lain, tidak ada masalah, pokok itu hadis. Oleh karena itu, pertentangan yang paling banyak dalam doktrin agama itu ada pada Syiah. Tidak ada yang lebih banyak begitu. Karena ini mengatakan begini, iyo juruhnya masuk aja dalam daratan imam. Ketika disebut nanti yang lain, betul juga karena masuk juga dalam daratan imam. Nah, jadi ikhwatifillah, mereka sangat mudah untuk berkembang karena ada kesamaan tradisi dan ritual ibadah. Orang-orang Syiah juga akan mudah menyatu dengan orang-orang sufi, orang-orang tariqat. Kenapa mudah mereka menyatu, disatukan? Keduanya juga lagi-lagi oleh hulu. Ketika orang-orang sufi hulu kepada para walinya, orang-orang Syiah hulu pada imamnya. Bagaimana orang Syiah ziarah ke kuburan Husain, mereka tidak lagi hanya sekedar berziarah, tetapi mereka mengatakan
ya Husain, madadna ya Husain. Jadi sampai di kuburan Husain itu tidak lagi sekedar ziarah. Sama juga nanti seperti orang-orang yang pecinta-pecinta kubur itu, pecinta-pecinta kuburan para wali, yang kalau sudah sampai ke kuburan wali tidak lagi sekedar berziarah dan berdoa, mendoakan orang yang di dalam kubur. Nah, itu fakta, tidak bisa ditolak itu. Mungkin ada sebagian yang tidak seperti itu, alhamdulillah kalau ada. Tapi kebanyakan iqdi hajatina ya sobi bakok nama Habib apalah nama itu wali apalah nama iqdi hajatina. Kalau dia punya hajat, sebelum dia melakukan sesuatu apapun, maka dia akan pergi dulu untuk meminta ke kuburan. Itu adalah bagian dari syirkul akbar, syirik besar, karena meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita mengucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, akan tetapi aplikasi kesehariannya tidak nampak iyyaka nasta'in itu. Yang seharusnya memohon hanya kepada Allah, tapi ternyata memberikan permohonannya kepada orang yang tidak pantas dijadikan tempat memohon. Orang yang sudah mati, mereka perlu doa dari kita. Jangan kita pula yang meminta kepada orang yang sudah mati. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Masuk waktu. Masuk. Ya. Baik, kita akan jawab dulu suara azan insyaallah. Okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kurang jelas. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita, tapi sebenarnya kita belum masuk ini ke penyimpangan mereka di dalam memahami atau berinteraksi dengan hadis. Kita baru sekedar menggambarkan saja apa itu Syiah, kenapa cepat berkembang. Bahkan tadi kita katakan bahwa di antara cepat berkembangnya karena ada kesamaan kebiasaan agama, tradisi agama sama, banyak yang sama. Yang ada pada Syiah ada juga pada sebagian masyarakat Islam yang ada di Indonesia. Itu yang tadi kita contohkan. Termasuk yang terakhir tadi adalah gulu atau kultus terhadap para habib. Di kita seperti itu. Kalau sudah habib itu tuh kayaknya udah masuk surga itu. Karena keturunan Nabi. Padahal masuk surga itu tidak disebabkan oleh keturunan. Man batta'a bihi amalun lam yasra' bihi nasabuh. Kalau kita lambat masuk surga gara-gara amal, tidak akan dipercepat oleh nasab. Nasab tidak akan mempercepat untuk masuk surga. Oleh karena itu, ngaku-ngaku cucu Nabi, tapi kalau amalnya tidak sesuai dengan amalan Nabi, itu tidak akan diterima juga. Walaupun cucu Nabi. Ini yang ada di kita. Kalau sudah disebut Habib, itu dicium bolak-balik telapak tangannya. Sangat dihormati. Kita bukan ndak boleh menghormati para ulama, hormati dia, tapi yang benar caranya, bukan hanya yang sekedar mengaku-ngaku. Karena kita tengok juga perilakunya jauh dari apa yang seharusnya. Nah ternyata ulu seperti itu banyak ada pada orang-orang Syiah yang mereka kalau dianggaplah para imam tadi itu semua dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya orang Syiah yang tidak akan bisa bersanding adalah dengan orang-orang yang mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa. Orang yang ingin memurnikan Islam kembali kepada Quran dan Sunnah sangat tidak disukai oleh orang Syiah. Kenapa demikian? Karena akan membongkar semua bentuk kedustaan yang ada pada mereka. Bagaimana mau kembali kepada Sunnah? Mereka sudah acak-acak Sunnah. Bagaimana mau kembali kepada hadis? Mereka punya konsep hadis tersendiri. Jadi ketika diajak kembali kepada Quran dan Sunnah, itu akan membongkar semua kebohongan yang ada pada mereka. Karena riwayat-riwayat mereka nanti pada akhirnya tidak akan pernah bisa diterima. Ada contoh, umpamanya ada riwayat orang Syiah yang mengatakan semua sahabat ba'da wafatin Nabi irtaddu illa salasa. Semua mereka murtad kecuali hanya 3. Dalam riwayat mereka yang lain kecuali hanya 5. 3 atau 5. Semua mereka murtad. Siapa yang bisa menerima ini? Tidak akan ada orang yang bisa menerima. Nah, oleh karena itu mereka akan sangat membenci dakwah
yang slogannya kembali kepada Quran dan Sunnah. Siapa saja kalau mengajak kembali pada Quran dan Sunnah pasti akan mereka tolak, dan pada akhirnya nanti akan mereka buatkan isu-isu, dibuatkan isu-isu kebohongan-kebohongan, diberi nama, dilabel-label nanti dengan dakwah sipulan-sipulan, dakwah Wahabi kah namanya, label apakah namanya, dan dibuatkan isu-isu juga suka mengafirkan, membenci mazhab. Ini semua itu dibuat oleh orang-orang Syiah yang sebenarnya tuduhan-tuduhan tadi itu ada pada mereka. Mari kita bukti kalau tidak percaya. Apa tuduhan mereka terhadap orang yang mengajak pada Quran dan Sunnah? Tuduhan pertama, suka mengafirkan. Nah ini sebentar ini orang kafir, ini musyrik. Ini persoalan kufur, ini bukan soal sederhana. Menyalahkan perbuatan, itu perbuatan kekufuran, bukan berarti menghukumi pelakunya kafir. Menyalahkan satu perbuatan, ini perbuatan syirik, itu wajib kita lakukan karena Nabi yang menyampaikan itu perbuatan syirik. Tapi menghukumi seorang itu musyrik, itu tunggu dulu. Jadi mereka berikan isu-isu, suka mengafirkan. Padahal yang paling suka mengafirkan itu justru orang Syiah. Apa buktinya? Sahabat aja mereka kafirkan, apalagi kita. Sahabat, orang yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada sahabat. Gurunya langsung adalah Nabi. Itu saja mereka kafirkan. Abu Bakar kalau sudah dikafirkan, lalu orang-orang seperti kita mau diapain lagi? Maka tuduhan suka mengafirkan, mereka lah yang suka. Apa tuduhan yang kedua? Tuduhan yang kedua anti mazhab, tidak menghargai mazhab. Siapa yang tidak menghargai mazhab? Orang-orang yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah, justru mereka lah yang menghargai semua mazhab. Mereka bisa berada pada mazhab apa saja, asalkan mazhab itu yang paling mendekati kepada Quran dan Sunnah. Maka bisa saja dalam persoalan wudhu nanti kita pakai mazhab Syafi'i, tapi dalam persoalan sholat mungkin kita pakai mazhab Hambali. Yang penting itu yang paling kuat. Tapi ketika orang Syiah menuduh benci mazhab, orang Syiah lah yang paling benci pada mazhab. Karena bagi orang Syiah mazhab yang benar itu hanya mazhab Syiah itu sendiri. Yang lain tidak bisa diandalkan. Karena dalil-dalil mereka, hadis-hadis mereka tidak bersanadkan berujung kepada para imam. Nah, jadi ini sedikit menggambarkan hakikat dari kelompok Syiah agar kita tahu di mana letak persoalan kenapa banyak penyimpangan yang ada di kalangan orang Syiah. Saya ingin menyampaikan sekilas beberapa poin yang terkait dengan penyimpangan mereka di dalam berinteraksi dengan hadis. Yang pertama sekali adalah kesalahan mereka dalam mendefinisikan apa itu hadis. Ini kesalahan pertama. Jadi beda definisi hadis itu, kapan sebuah hadis disebut sebagai hadis yang sahih. Itu definisi orang Syiah saja, itu sudah membuat mereka keluar dari jalur. Apa kata mereka dalam definisi? Kata mereka yang disebut sebagai hadis yang sahih itu adalah mattasala sanaduhu ilal ma'sum binaqlil adlil imami an mithlihi fi jami'it tabaqat. Itu kata mereka. Suatu riwayat yang bersambung sanadnya kepada orang yang maksum, yang dinukil oleh orang-orang yang adil dari imam mereka, al-adlul imami. Jadi haruslah sanadnya itu dari imam mereka sampai kepada Ali. Jadi kalau seandainya ada satu riwayat yang sanadnya tidak bersumberkan kepada Ali yang mengambil dari Nabi, maka tidak hadis yang sahih. Nah, kalau sudah didefinisikan seperti itu, berarti
sempit sekali nanti hadis yang bisa diterima oleh kita dalam definisi mereka. Karena harus semua hadis sanadnya berujung kepada Ali. Apakah semua ungkapan Nabi didengar oleh Ali? Apakah setiap ada riwayat yang diucapkan oleh Nabi lalu Ali mendengarkan? Tidak. Nah, oleh karena itu, karena sedikit maka perlu mereka buat-buat. Dibuatlah ribuan riwayat. Oleh karena itu tadi saya katakan kebohongan yang paling banyak dalam hadis Nabi itu datang dari kelompok Syiah. Dibuat-buat nanti riwayatnya itu. Pokoknya mesti dari imam ke imam, imam ke imam sampai pada Ali, dari Ali nanti kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal secara logika saja itu tidak mungkin, karena tak selamanya Ali bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada poin yang berikutnya, atau saya berikan contoh. Ada satu riwayat, ini contoh dari hadis, tetapi hadisnya adalah palsu. Bagi orang Syiah itulah hadis yang sahih, karena sanadnya adalah dari imam mereka. Apa contohnya? Ini ada dalam kitab Al-Kafi yang datang dari Ali bin Al-Hakam dari Hisham bin Salim dari Abu Abdillah. Dia berkata, ini sanadnya. Innal Qur'an allazi ja'a bihi Jibril alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 17,000 ayah. Itu riwayat mereka. Artinya adalah sesungguhnya Quran yang dibawa oleh Jibril, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjumlah 17,000 ayat, 17.000 ayat. Quran kita berapa ayat semuanya? 6.000 lebih. 6.000 lebih. Tidak sampai 7.000. Orang Syiah dalam riwayatnya 17.000. Bapak kurang seboleh 11.000. Nah, oleh karena itu wajar ketika dikatakan oleh orang-orang Syiah, Quran yang ada pada kalian itu hanya sepertiga dari Al-Quran yang sebenarnya. Quran yang benar itu mereka sebut sebagai Mushaf Fatimah. Mushaf Fatimah. Yang jumlah ayatnya yang tadi itulah 17.000. Berapa banyak ayat yang tidak disampaikan oleh Nabi. Padahal Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi sudah sempurna diturunkan kepadanya Islam ini, dan Allah sudah ridha. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah sudah ridha dengan Islam, dengan Al-Quran sebagai panduan Islam yang Allah turunkan. Allah sudah ridha. Berarti kurang 2/3, yang ada hanya 1/3. Ini benar-benar kebohongan yang luar biasa. Tapi orang Syiah kalau kita tanya, mereka akan jawab enggak, karena taqiyah. Itulah makna taqiyah tadi. Benarkah Quran tidak seperti itu? Oh, enggak, itulah Quran yang benar, tapi mereka sedang bertaqiyah. Sementara dalam riwayat mereka kita bisa menemukannya dengan mudah, bahwa sesungguhnya dalam keyakinan mereka Al-Quran itu jumlahnya adalah 17.000 ayat. Ada lagi di antara riwayat-riwayat yang mereka sampaikan, tapi adalah tujuannya merubah-rubah apa yang ada dalam Quran. Karena hadis aja, kalau Quran saja mereka bisa rubah, apalagi hadis. Maka dibuat-buatnya riwayat. Oh, tidak begitu maksudnya Al-Quran itu. Apa contohnya? Ada dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummah. Kalian ini adalah umat yang terbaik. Itu yang aslinya.
Tapi oleh orang Syiah itu bukan khaira ummah, tapi itu adalah khaira a'immah. Dirubahnya ummah menjadi khaira a'immah. Apa artinya? Kalian adalah imam-imam yang terbaik. Berarti Ali, Hasan, Husain dan seluruh keturunan imam-imamnya itu adalah orang yang terbaik. Begitulah mereka di dalam membuat riwayat-riwayat yang mereka nisbatkan itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, kesalahan pertama itu diawali dari definisi hadis itu sendiri. Karena bagi orang Syiah, hadis itu mestilah sesuatu yang diriwayatkan dari imam, yang diambil dari imam secara adil dan sampai nanti kepada Nabi. Kesalahan yang berikutnya pada poin yang kedua, ini yang tadi sudah kita singgung, mengafirkan para sahabat sebagai sumber utama periwayatan hadis. Kalau sahabat yang sudah dikafirkan, berarti sebenarnya mereka menolak Islam. Sahabat itu kan rantai pertama dalam periwayatan hadis. Tidak akan sampai hadis itu ke kita kalau sahabat tidak ada. Sekarang kalau mereka yang dihukumkan kafir, dan penghukuman kekafiran itu ya bukan bahasa-bahasa lisan orang-orang sebagai menuduh, enggak. Ada dalam buku-buku mereka, ada dalam kitab-kitab mereka. Saya punya satu buku judulnya Ulama Syiah Yaqulun. Ulama Syiah Yaqulun. Ulama-ulama Syiah berkata, itu judul bukunya. Salah satu dari riwayat yang ada di buku itu, saya nukilkan salah satu dari hadis, ada datang dari Hannan an abihi an Abi Ja'far. Jadi Hannan dari bapaknya, dari Abu Ja'far. Qala kana an-nasu ahla ridda ba'da nabi. Adalah manusia menjadi murtad ba'da nabi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, illa salasah. Kecuali 3. Salasah. Faqultu, lalu saya berkata, kata yang meriwayatkan tadi, saya berkata, wa manis salasah? Siapa yang 3 itu? Faqala, lalu ia berkata, Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari, wa Salman Al-Farisi. Itulah yang 3 yang tidak murtad. Dalam riwayat lain nanti kita temukan lagi illa khamsah, kecuali 5. Karena termasuk diantaranya Ali, tentu tidak kan mungkin Ali lo masuk murtad, kan itu imamnya mah. Dan Ali adalah seorang sahabat. Begitulah riwayat-riwayat mereka. Jadi mereka menuduh para sahabat itu irtaddu, murtad. Ini luar biasa kebohongannya. Berarti mereka menuduh Rasul salah dalam mencari kawan. Karena itu jadi salah mencari istri. Karena istri Nabi adalah Aisyah. Ketika mereka menuduh bahwa Aisyah itu orangnya begini-begini, berarti Nabi salah dalam mencari teman, mencari sahabatnya. Padahal Al-Quran yang sesungguhnya justru memuji-muji para sahabat, mereka yang telah mendapatkan garansi dari Allah dengan kata-kata radhiyallahu anhum wa radu anhu. Baik, ikhwati fillah. Kesalahan mereka yang lain adalah menginterpretasi Al-Quran dan hadis semaunya. Ada tahrif. Tahrif itu menyimpang, menyelewengkan, merubah-rubah Al-Quran maupun hadis. Tahrif itu nanti bisa dalam 2 hal. Bisa merubah-rubah kata, bisa merubah makna, menafsirkannya. Yang seharusnya maknanya tidak itu, tafsirnya tidak itu, tapi mereka sebut itulah penafsirannya. Itu 2 kesalahan besar. Merubah-rubah kata, menambah dan mengurangi, itu bagi orang Syiah biasa saja. Bahkan orang Syiah
punya satu surat namanya Suratul Wilayah. Surat Al-Wilayah. Ada dalam Quran awak surat Al-Wilayah? Tidak ada kan? Orang Syiah punya. Saya punya ayatnya itu dari awal sampai ayat satu surat. Ada bukunya. Disebut sebagai Suratul Wilayah. Kalau untuk Quran saja mereka bisa perlakukan seperti itu, maka untuk hadis tentu akan lebih mudah lagi. Maka ada merubah-rubah ayat atau menafsirkan Quran semaunya. Salah satu dari penafsiran yang sangat tidak masuk akal. Apa arti Al-Baqarah? Sapi betina. Ada ayat, innallaha ya'murukum an tazbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyembelih sapi betina. Apa makna baqarah oleh orang Syiah Rafidhah? Aisyah Ummul Mukminin. Waktu Allah menyuruh menyembelih Aisyah Ummul Mukminin. Itu bisa ditemor. Tidak masuk akal. Sangat tidak bisa diterima. Tapi itu satu contoh. Dan banyak contoh-contoh yang lain yang bisa kita temukan, dan itu dalam referensi mereka sendiri. Ada ayat-ayat yang mereka tambah, contohnya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika fi Ali. Bu Ali sebenarnya tidak ada Ali itu. Begitulah ulunya mereka itu. Ada yang alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Ada mereka tambah wa aliyan sihra, kira-kira gitu. Dan Ali adalah menantumu. Padahal ketika turunnya ayat itu Ali jadi menantu kan. Masih kayaknya Ali kok bukan di Madinah kan, nikah kan. Tetapi begitulah mereka membuat-buat sesuatu yang ternyata itu sangat tidak bisa diterima. Mengharuskan hadis diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait. Mengharuskan semua hadis itu mesti dari jalur Ahlul Bait. Kalau bukan dari jalur itu berarti bukanlah hadis. Maka saya Bukhari, saya Muslim, tidak perlu, tidak dianggapnya itu sebagai sebuah riwayat hadis yang sahih yang harus kita pegang. Karena mereka punya riwayat sendiri yang harus dari jalur Ahlul Bait. Maka mereka buatlah buku-buku hadis. Ada Al-Istibsar, ada yang punya Al-Kulaini, Al-Kafi Al-Kulaini. Itu kitab-kitab hadis yang muktabar di kalangan orang-orang Syiah. Baik, ikhwati billah, itu beberapa contoh saya kira ya tentang bagaimana mereka begitu mudah di dalam merubah-rubah hadis, merubah-rubah ayat. Saya akhiri dengan sebuah contoh. Ada juga riwayat yang datang dari mereka, sanadnya adalah dari Abdurrahman ibn Salim al-Ashal. Itu sanadnya. Qala, karena ada ayat wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Itu ayatnya dalam surah An-Nahl. Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang-benang itu setelah ditenun. Jadi pagi dia buat pakaian tenunan, sore diurai kembali. Itu menceritakan seorang perempuan yang stres karena cerai dengan suaminya. Suaminya hanya menikahinya bukan untuk tujuan baik, tapi tujuan untuk menguasai harta. Setelah harta dikuasai, lalu dia ceraikan. Perempuan itu yang ada dalam ayat tadi, kata para ulama tafsir. Tapi orang Syiah, janganlah kalian seperti seorang perempuan yang tadi itu. Kata mereka, perempuan di sini Aisyah
hiyallati nakathat aymanaha. Dialah yang telah melanggar sumpahnya. Jadi kalau ada kisah-kisah perempuan yang di dalamnya ada keburukan, nanti dinisbatkan kepada Aisyah. Kalau ada nanti ayat-ayat yang bercerita tentang hubungannya sama laki-laki, yang hubungannya nanti dengan urusan neraka, berarti itu Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu aja yang ada dalam pikiran mereka itu. Bagaimana memburuk-burukkan orang yang tadi itu. Nah, jadi dari semua itu nampak oleh kita betapa penyimpangan-penyimpangan luar biasa yang terjadi di kalangan orang-orang Syiah. Tentu saja khususnya adalah Syiah Rafidhah, mereka yang Rafidhah. Kenapa disebut Rafidhah? Rafidhah itu dari kata Rafadhah. Rafadhah artinya menolak. Kenapa disebut menolak? Karena mereka menolak kekhalifahan 3 khulafa Rasyidin sebelum Ali. Karena kata mereka yang pantas untuk menjadi khalifah setelah Rasul hanyalah Ali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak semua poin-poin yang ada, tapi insya Allah bisa dibaca pada buku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari tergambar oleh kita bahayanya kelompok atau aliran Syiah, karena penyimpangan yang ada di dalamnya sangat menjauhkan kita dari agama. Jangan sekali-kali kita terpengaruh oleh keyakinan orang Syiah. Waspadai itu. Mereka akan berupaya terus untuk menyebarkan keyakinan mereka, menyebarkan fikrah mereka dengan pendekatan-pendekatan seperti yang tadi itu. Diajak mencintai Ahlul Bait, dan pada saat yang sama mereka bertaqiyah, maka kita harus waspada. Salah satu dari cara mewaspadainya, kita tingkatkan pengetahuan kita tentang dasar-dasar keislaman kita, sehingga tidak mudah tertipu dengan doktrin-doktrin yang ada. Kalau kita sudah punya ilmu, apapun kata orang, kita punya dasarnya. Kalau rasanya menyimpang, berarti harus ditolak dan jangan mudah untuk terpengaruh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Terima kasih. Apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup. Silakan. Iya, itu salah satu dari sebab cepat berkembang yang tadi saya tidak sampaikan. Ada beberapa poin di sini. Salah satu dari sebab mereka berkembang itu diantaranya adalah memang syariat nikah mut'ah bagi orang-orang Syiah itu sebagai sebuah ibadah yang luar biasa. Itu mut'ah sekali sama dengan Husain. Kalau mut'ah 2 kali sama dengan Hasan Fadilah. Kalau mut'ah sudah 3 kali sama dengan Ali. Mut'ah sampai 4 kali sama kedudukannya dengan Rasul. Itu dalam apa mereka? Dalam doktrin mereka. Nah, ada riwayat dulu ketika perang, kalau nggak salah perang Khaybar atau perang apa, itu ada yang dibolehkan oleh Nabi tapi dinasakh. Dinasakh itu maksudnya dihapus. Ada kebolehan untuk melakukan mut'ah itu karena mereka dalam suasana berperang jauh dari istri, tapi Nabi menasakh. Inni haramtu ila yaumil qiyamah. Saya haramkan itu sampai hari kiamat. Orang-orang Syiah mengambil hadis yang membolehkan tetapi tidak mengambil hadis yang menasakh, yang tidak sesuai dia selewat kan? Yang membolehkan ada memang, tapi sudah dinasakh, sudah dihapus oleh Nabi. Itulah sebabnya. Dan mereka buat-buatkan riwayat-riwayat yang terkait dengan keutamaan nikah mut'ah. Mut'ah itu nikah kontrak, nikah berjangka. Ini banyak sekali mempengaruhi pemuda-pemudi muslim, bahkan mahasiswa-mahasiswi.
di Jogja, di Surabaya, di Bandung, itu banyak mereka yang melakukan nikah mut'ah, nikah selama kuliah, nikah, pokoknya ada jarak, ada masa berakhirnya. Ini tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya dalam konsep nikah. Karena dalam konsep pernikahan, kalau sudah berjangka seperti itu, ya berarti tidak sesuai lagi dengan tujuan nikah. Tujuan nikah apa? Mendapatkan keturunan, mendapatkan ketenangan jiwa. Tapi kalau lah tinggal sebulan lainnya, tinggal seminggu lainnya, tidak kan ada tanah. Karena ada berjangka. Dan kalau seandainya nanti kebetulan ternyata dia hamil dan masa kontraknya berakhir, berarti selesai sudah. Ini anak dinisbatkan kepada ibunya. Kecuali kalau dalam akad awal, kalau lahir anak, maka anak untuk milik laki-laki. Berarti anak akan menjadi milik laki-laki. Nah, ini hal-hal yang seperti ini tentu saja bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh Islam. Jadi di situ mereka tidak menerima hadis yang di situ ada menasakh hukum kebolehan nikah mut'ah. Di sini ada pertanyaan, Afwan Ustaz, adakah tanda dan ciri-ciri khusus yang bisa diketahui orang awam tentang orang Syiah? Biasanya diketahui dari apa yang mereka lakukan dalam persoalan ibadah. Dalam persoalan ibadah, kalau ngomong biasa, apalagi dengan taqiyah, kita akan sulit untuk menganggap dan menuduh dia sebagai seorang Syiah. Tapi kalau sudah beribadah, itu ada doktrin mereka yang tidak pernah ada pada Ahlus Sunnah. Apa contohnya? Seperti yang tadi itu, kalau sholat, mereka mengakhiri sholat dengan tepuk paha tiga kali. Ada juga dalam syariat mereka, kalau mereka sholat, itu di atas tempat sujud mereka itu ada batu. Yang kata mereka itu entah batu Karbala, entah apalah namanya itu. Jadi mereka mesti sholatnya di atas meletakkan keningnya di atas batu itu, dan mereka bawa batu itu ke mana-mana. Kalau seperti itu barangkali kita bisa mengidentifikasinya. Tapi kalau ketemu lalu ngobrol, mudah kali kita tertipu. Ngobrolnya baik, omongannya baik, mengajak kita begini-begini di awal tentu itu. Dan di Indonesia dapat panggung mereka sekarang, diberikan panggung. Di stasiun-stasiun televisi, di lembaga-lembaga, bahkan mereka sudah masuk. Ada di antara mereka yang jadi anggota DPR. Bahkan Kementerian Agama buka pintu untuk mereka kayak di Istiqlal dan lain sebagainya. Jadi sudah semakin berat tantangan kita. Bahkan kita yang mengatakan seperti ini bisa-bisa disalahkan. Bisa-bisa dianggap nanti sebagai ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini bukan ujaran kebencian, ini upaya untuk menjaga akidah umat. Bukan karena kita membenci, justru karena mencintai. Karena kita mencintai saudara-saudara kita sesama muslim, biar tidak tertipu oleh mereka. Nah, jadi tanda-tandanya barangkali ketika kita sudah melihat dalam ritual ibadah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Baik, masih ada? Kalau tidak, sekira kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu bagi kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari semua bentuk penyimpangan dalam beragama, termasuk diantaranya penyimpangan akidah seperti yang terdapat pada orang-orang Syiah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
TV Sunnah, belajar agama baru alim.